Salam, jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, saat ini kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk bisa menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Injil Markus 13 ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Jemaat yang terkasih, dalam hidup ini ada selalu yang kita kagumi atau banggakan. Kita bisa membanggakan pendidikan, kekayaan, kepintaran, kecantikan, kegantengan, prestasi, dan perbuatan baik yang kita miliki. Rasa bangga dalam batasan tertentu tentu saja bisa diterima, manusiawi dan lumrah adanya. Ada sebentuk penghargaan kepada diri kita sendiri. Tetapi kalau sudah melewati batas, maka kebanggaan bisa menjadikan kita orang yang sombong, orang yang bisa menutup mata terhadap situasi keliling. Apalagi kebanggaan itu didasarkan pada sesuatu yang bersifat fisik, bendawi, atau materi. Sama seperti orang Yahudi yang lain, para murid juga memiliki kebanggaan pada saat itu. Kebanggaan mereka terletak pada bangunan Bait Allah yang berdiri kokoh dan megah di atas Bukit Moria, tempat Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Bait Allah pada masa para murid adalah bangunan Bait Allah yang kedua, dibangun atau dipugar kembali oleh bangsa Yahudi yang kembali dari pembuangan Babel. Bait Allah yang pertama yang dibangun Salomo sudah dibakar dan diruntuhkan oleh bangsa Babel yang datang menyerang Yerusalem. Pada masa Herodes Agung, bangunan Bait Allah diperluas kembali. Tindakan perluasan ini dilakukan Herodes untuk mengambil hati orang Yahudi, sebab orang Yahudi menolak Herodes yang menjadi raja di Israel. Herodes ditolak karena dia bukan orang Yahudi asli. Herodes berasal dari keturunan bangsa Edom. Karena Bait Allah ada di bukit yang dikelilingi lembah, maka perluasan kompleks Bait Allah dimulai dengan menambah dinding batu di setiap sisi timur, barat, utara, dan selatan. Tindakan perluasan ini membuat Bait Allah memiliki halaman yang begitu luas. Buku sejarah Yahudi dan Romawi menyebut Bait Allah yang direnovasi oleh Herodes menjadi bangunan yang terindah, terluas, termegah, dan teragung pada saat itu. Tidak ada bangunan lain yang bisa menandingi bangunan Bait Allah. Setiap orang yang datang berziarah ke Yerusalem terpesona dengan Bait Allah. Tetapi tidak halnya dengan Yesus. Bangunan Bait Allah yang megah, luas, dan besar itu justru dinubuatkan akan hancur atau runtuh. Yesus tidak terpesona atau kagum dengan bangunan Bait Allah sama seperti orang lain. Kenapa? Sebab Bait Allah sudah berubah fungsi. Bait Allah tidak menjadi rumah doa lagi kepada setiap bangsa. Bait Allah tidak lagi menjadi sumber keadilan dan kebenaran. Pengajaran di Bait Allah juga membuat orang menjadi terkekang dengan berbagai hukum yang mengikat dan tidak membebaskan. Tentu kita masih mengingat bagaimana Yesus marah di Bait Allah ketika Bait Allah dipenuhi dengan para pedagang. Singkatnya, bangunan Bait Allah hanya enak dilihat secara fisik. Praktik yang terjadi ibarat peribahasa jauh panggang dari api. Nubuat Yesus ini pun terbukti secara sejarah. Pada tahun 70, Bait Allah kedua ini pun dihancurkan oleh pemerintah Romawi dalam upaya meredam pemberontakan kaum Yahudi. Jemaat yang terkasih, kisah ini menolong kita supaya tidak cepat-cepat takjub atau terkesima dengan berbagai yang ada di dalam kehidupan kita. Kebanggaan yang bersifat secara materi dan bendawi seturut dengan waktu akan lenyap atau hilang. Paulus sebelum bertobat juga pernah bangga akan status agamanya, tetapi setelah di dalam Kristus, ia menganggap semua adalah sampah. Biarlah kita berbangga pada hal-hal yang lebih bersifat kekal, yaitu kebenaran, keadilan, kasih, persaudaraan, dan kerendah hatian.
Semoga kita ditolong untuk bisa memahami firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima pada saat ini, yang mengajari kami biarlah kiranya ya Tuhan, kebanggaan yang kami miliki sebagai anak Tuhan, ketika kami hidup di dalam keadilan, kebenaran, cinta kasih, dalam persaudaraan. Kebanggaan kami tidak kami letakkan pada hal-hal yang bersifat fana atau materi benda, karena itu akan berlalu seturut dengan waktu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.